Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa MUI TV rahimakumullah. Sebagaimana kita mafhum bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang senantiasa kita dambakan, bulan yang senantiasa kita rindukan. Karena di bulan Ramadan salah satunya adalah keutamaannya adalah yakni Ramadan diturunkannya Al-Quran. Manakala Al-Quran diturunkan, maka tentunya sebagaimana kita mafhum bersama bahwa senantiasa kemuliaan menyertainya. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta merta menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Begitupun juga dengan malaikat Jibril. Beliau dikenal dengan Sayyidul Malaikah. Dan ketika di bulan Ramadan, ketika Al-Quran diturunkan, maka Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, pemimpin para bulan-bulan. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Al-Quran yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah merupakan pedoman bagi kita semua. Barang siapa yang bisa menjadikan pedoman Al-Quran, maka tentunya ketika Al-Quran dijadikan pedoman kehidupannya di dunia, begitupun juga kelak di akhirat akan memberikan manfaat yang luar biasa. Artinya adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Quran yang senantiasa Allah turunkan kepada kita semua bukan saja untuk dibaca, akan tetapi bagaimana Al-Quran setelah kita baca, kemudian kita pelajari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita mempelajari ilmu tajwidnya, mempelajari ilmu tafsirnya, kemudian kita memahami bagaimana arti dan maksud dari tujuan setiap ayat. Kemudian setelah dipahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi setelah itu adalah kita mensyiarkan bagaimana Al-Quran yang sungguh luar biasa ini kita jadikan pedoman hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Begitu luar biasanya Al-Quran. Karena Al-Quran ketika diturunkan ke muka bumi ini tentunya memiliki berbagai macam keutamaan. Di antaranya adalah ketika Al-Quran bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bahwa bagaimana Al-Quran bisa kita jadikan sebagai sarana wahana kita untuk senantiasa berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, manakala Al-Quran senantiasa kita baca, Al-Quran senantiasa kita pelajari, Al-Quran yang senantiasa kita pahami, maka insya Allah kehidupan kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan tentunya siapapun juga yang istiqomah membaca Al-Quran, maka setidaknya ada 3 keutamaan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan 3Y. Yang pertama adalah yanfa, artinya adalah bermanfaat. Bagaimana Al-Quran akan memberikan manfaat buat kita semua. Sebagaimana baginda Rasul pernah menyampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi.
bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran yang senantiasa kita baca kelak akan datang di yaumil akhir, syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi siapapun yang senantiasa istiqomah membacanya. Yang selanjutnya, sebagaimana kita pun juga memahami dari berbagai keterangan, dari berbagai macam hadis dan dalil, ketika kiamat terjadi, maka di dalam surat Abasa disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu saudaranya akan lari dari saudara yang lain, wa ummihi wa abi, dan dari ibunya juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari pasangannya juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu semuanya akan sibuk dengan pertanggungjawabannya masing-masing. Oleh karenanya hanya Al-Quran yang bisa menemaninya. Bagaimana Al-Quran akan menemaninya, bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Oleh karenanya keutamaan yang pertama yang Allah berikan adalah yanfa, artinya Al-Quran akan memberikan kemanfaatan, dan insya Allah individu pun juga akan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Hadirin pemirsa MUI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemuliaan ataupun keutamaan yang kedua yang akan Allah berikan adalah yarfa. Artinya adalah seseorang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an, maka insya Allah Allah akan angkat derajatnya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya mari kita dawamkan membaca Al-Qur'an. Mumpung lisan kita masih diberikan kemudahan untuk membacanya, pandangan kita ataupun mata kita masih bisa melihat Al-Quran, kemudian telinga kita masih bisa mendengar Al-Quran, mari kita baca Al-Quran sebelum Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku, yakni kita sudah ada dalam keadaan wafat ataupun meninggal. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Ketika kita diberikan kesempatan usia yang panjang oleh Allah, nunakkisu fil khalq, maka semuanya akan dikembalikan kepada asalnya. Artinya adalah akan dikurangi kembali sesuatu yang tadinya penglihatan kita normal, seiring berjalannya usia akan menjadi kembali kepada semula. Kemudian pendengaran yang tadinya bisa tajam, pendengaran kita masih bagus, akan berkurang seiring berjalannya usia. Begitupun juga dengan tenaga kita. Tenaga kita yang tadinya kuat, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, maka tenaga itu pun juga akan berkurang. Oleh karenanya, jadikan pelajaran ini semua bahwa sesungguhnya semuanya itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, keutamaan yang akan Allah berikan adalah yashfa. Artinya adalah Al-Quran yang senantiasa kita baca akan menjadi obat bagi kita semua. Baginda Rasul pernah menyampaikan, nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Terangi rumah-rumah kalian biqiraatil Qur'an, dengan bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang senantiasa kita baca di rumah-rumah kita, maka tentunya akan menerangi rumah kita, menerangi hati-hati orang-orang yang ada di rumah itu, sehingga dengan demikian maka timbul mahabbah kepada Al-Quran, dan dengan demikian maka mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian kita dapat mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian setelah itu tugas kita selanjutnya adalah mensyiarkan ataupun mendakwahkan dari Al-Quran yang senantiasa kita baca sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk senantiasa kita istiqomah untuk membaca Al-Quran. Setelah itu mudah-mudahan Al-Quran menjadikan syafaat buat kita semua. Al-Quran membawa kemanfaatan buat kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan harapan
semoga Al-Quran yang senantiasa kita baca menambah keberkahan kepada kehidupan kita, menambah keberkahan kepada keilmuan kita, menambah keberkahan kepada segala sesuatu yang kita inginkan. Dengan demikian semoga hidup kita semakin berkah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik wa sallim amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin, Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin, Allahumma ij'alna min ibadikas sabirin. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam, Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril ihsan, Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa MUI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kultum yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah keilmuan dan kemanfaatan buat kita semua, sehingga ilmu kita semakin bertambah dan barokah. Dan yang terlebih lagi kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan saum kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wal afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.